Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan kita boleh sekali lagi berkumpul bersama. Kita tidak tahu berapa lama kita masih ada kesempatan, terutama setelah ada seorang saudara kita baru saja meninggal. Tetapi kita bukan orang yang berduka cita tanpa pengharapan seperti yang diajarkan oleh Alkitab dan ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Kita bukan orang yang berduka tanpa pengharapan. Kita ada pengharapan karena Kristus telah bangkit dan Kristus akan membangkitkan kita ketika sejarah berakhir. Tetapi selama sejarah belum berakhir, sejarah itu terus mencatat hari demi hari, termasuk sejarah itu mencatat bahwa Kaisar Nero membangun satu patung yang setinggi 30 meter dan dia ingin orang-orang menyembahnya. Pada zaman Nero dan juga beberapa kaisar lainnya itu ada koin-koin yang dibuat di mana ditulis Dominus et Deus, Lord and God. Dan di atasnya tertulis nama kaisar dalam bahasa Latin. Artinya apa? Artinya mereka menuntut mereka mau disembah. Mereka ingin berdiri di tempat Tuhan. Mereka ingin disembah. Hal ini membuat orang mengerti bahwa Kaisar Nero adalah antikristus yang dimaksudkan di dalam surat 1 Yohanes dan 2 Yohanes. Dan hal ini juga membuat orang mengerti bahwa Nero adalah manusia durhaka yang disebutkan oleh Paulus di 2 Tesalonika 2. Tetapi pertanyaannya adalah, benarkah Kaisar Nero adalah antikristus? Agustinus yakin bahwa kekaisaran Romawi jatuh di abad kelima untuk membuka jalan bagi si antikristus. Paus Urban yang kedua membenarkan perang salib yang pertama sebagian berdasarkan bahwa perebutan Yerusalem itu harus memulai deretan tanda-tanda zaman akhir. Martin Luther mengatakan bahwa Paus adalah antikristus dan dengan demikian kedatangan Kristus kembali sudah sangat dekat. Demikian juga dengan orang-orang Puritan. Ada banyak orang-orang Puritan yang yakin bahwa Kristus akan datang sebentar lagi dan banyak dari mereka setuju bahwa tahun 1650 adalah waktunya. Jonathan Edwards menduga bahwa si antikristus akan tiba tahun 1866 yang kemudian diikuti oleh satu masa jaya gereja bersama dengan Kristus. Pelajaran apa yang bisa kita petik? Pelajaran yang bisa kita petik adalah kedatangan antikristus itu sering dikaitkan dengan kedatangan Kristus kembali. Kedatangan antikristus itu dimengerti sebagai salah satu tanda-tanda akhir zaman. Jika ada yang memperhatikan, tadi yang Paus Urban II bilang itu adalah serentetan tanda-tanda zaman akhir. Tetapi banyak orang mengartikan kedatangan antikristus itu sebagai tanda-tanda akhir zaman. Akhir zaman itu adalah akhir dari sejarah dan zaman akhir itu adalah zaman yang terakhir yang dimana kita hidup sekarang. Jadi zaman akhir atau zaman terakhir itu adalah zaman di antara Kristus datang pertama kali dan Kristus datang kedua. Jadi kalau kita bicara hari-hari terakhir, zaman terakhir, kita ini hidup di dalam zaman terakhir. Tetapi bukan berarti akhir dari zaman itu akan tiba sebentar lagi. Akhir itu adalah satu poin, satu titik akhir zaman. Tapi zaman akhir ini adalah seluruh masa di antara kedatangan Kristus yang pertama dan yang kedua. Namun kita sebagai manusia, kita tidak akan pernah bisa memprediksikan kapan dan hari apa Kristus datang kembali. Karena memang Yesus memanggil pengikutnya, yaitu kita, untuk selalu berjaga-jaga. Paulus memanggil pembacanya untuk hidup kudus, untuk siap ketika Tuhan datang. Dan Petrus memberitahukan kepada kita bahwa Kristus itu belum datang karena belum semua orang Kristen bertobat. Tidak ada satupun ayat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa alasan kenapa Yesus belum datang kembali adalah karena antikristus belum datang. Nggak ada itu. Tidak ada catatan di dalam Alkitab yang mengatakan Yesus belum bisa datang karena antikristus belum datang. Itu tidak ada. Mengapa perlu studi 2 Tesalonika 2? Karena ini penting dan berdampak kepada bagaimana kita hidup. Contohnya, apakah kita menantikan antikristus atau kita menantikan Kristus? Siapa yang seharusnya kita nantikan? Dan apakah akan ada murtad besar di dalam gereja di masa depan?
Apakah kita perlu takut kita murtad? Semua pertanyaan ini, jika tidak dijawab dengan baik, benar, dan bertanggung jawab, pasti akan membuat doktrin kacau dan teologi kita kacau balau, dan dengan demikian hidup kita pasti kacau balau. Ingat, di dalam Tesalonika, Paulus menulis untuk supaya menghibur, memberi kekuatan, dan kita dipanggil untuk saling menghibur dan menguatkan, bukan saling menangkuti. Kalau betul nanti di masa depan itu akan ada satu murtad besar, the great apostasy, walaupun kata the great-nya itu tidak pernah muncul di dalam surat Tesalonika, jika itu benar, apakah itu membuat kita encourage, maksudnya kita dikuatkan atau justru menjadi takut? Tentu saja menjadi takut kan, semua orang akan menjadi skeptis, semua orang Kristen akan lihat ke sebelah kanan, sebelah kirinya di gereja, siapa dari kita yang akan murtad gitu kan. Itu sama sekali kurang sehat dan bahkan tidak sehat. Dan sebenarnya Alkitab tidak mengajarkan itu. Tidak mengajarkan itu. Apa yang Alkitab ajarkan? Apa yang Alkitab ajarkan? Untuk bisa sampai ke 2 Tesalonika 2, satu, Tuhan harus beranugerah dulu. Dan yang kedua, kita harus habisin dulu 1 Tesalonika. Untuk itu kita buka saja dulu 1 Tesalonika 4, melanjutkan dari pasal yang keempat. 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Seterusnya sampai pasal yang kelima, ayat ke-3. 1 Tesalonika pasal 4, ayat yang ke-13. Sampai dengan ayat yang ke-3 daripada pasal 5. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita juga percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Kita bersama-sama baca ayat yang ke-16 dan 17. Ayat 16 dan 17 kita baca bersama-sama. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat bersuruh dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Firman Tuhan tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia, melainkan akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami mohon Engkau berikan kami konsentrasi untuk mengerti firman-Mu. Berbicara kepada kami, berikan kami pengertian yang sejati. Jauhkanlah segala kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa setan dari ruangan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang tunggal, kami berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin. Jadi kita memasuki ayat 16. Jadi ayat 16 dan 17 ini adalah deskripsi yang paling eksplisit berkenaan dengan peristiwa kedatangan Kristus kedua kali yang ditemukan di dalam tulisan Paulus dan mungkin juga di dalam seluruh perjanjian baru. Penekanannya adalah Tuhan sendiri yang akan turun. Jadi bukan seorang wakil,
bukan lagi seorang malaikat, bukan lagi seorang rasul, bukan lagi seorang nabi, melainkan Tuhan Yesus sendiri. Bukan lagi seorang pendeta, bukan lagi seorang penatua, melainkan Tuhan Yesus sendiri. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ingat tadi yang kita baca, Paulus juga bilang kan, tetapi zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu karena hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Itu jadi Kisah Para Rasul pasal 1 dan 1 Tesalonika itu sinkron sekali. Kita lanjut Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. 4 tahap ini ingat, Yerusalem, pusat agama Yahudi Perjanjian Lama, dan kemudian di Samaria, dan kemudian di Yudea. Yudea itu adalah tanah Palestina, namun banyak orang-orang yang bukan Yahudi tinggal di sana. Dan kemudian ke Samaria. Ke Samaria itu adalah dulunya itu adalah pusat daripada kerajaan Israel setelah dibagi utara dan selatan. Dan kemudian setelah 3 tahap itu, tahap keempat adalah tahap ke ujung bumi. Maksudnya bukan saja orang Yahudi dan bukan saja orang Yahudi yang tinggal di luar Palestina, dan bukan saja orang bukan Yahudi yang tinggal di Yudea, tetapi seluruh bangsa yang tinggal dimanapun di muka bumi ini. Itulah 4 tahap daripada Kisah Para Rasul. Lanjut lagi. Kisah Para Rasul 1 ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, jadi bukan Yesus yang itu, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yesus yang sama, Yesus ini, Yesus yang terangkat, dia adalah Yesus yang akan datang kembali. Jadi penekanannya adalah Yesus yang sama, Yesus sendiri, bukan orang lain yang akan datang kembali. Terjemahan Indonesia LAITB 1974 kurang jelas di ayat 16. Kalau kita lihat misalnya English Standard Version, for the Lord himself will descend from heaven. Jadi Tuhan sendiri akan turun dari surga. With a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God. Jadi ada 3. Ada cry of command atau teriakan perintah, with the voice of an archangel, yaitu suara malaikat agung atau penghulu malaikat. Dan yang ketiga, suara trompet atau suara sangkakala atau nafiri Allah. Dan setelah itu kita baca bagian, and the dead in Christ will rise first. Jadi ada 3 keadaan atau 3 peristiwa yang menyertai turunnya Tuhan, yaitu teriakan perintah atau teriakan memerintah. Yang kedua, suara malaikat agung. Dan yang ketiga, suara trompet Tuhan. Teriakan perintah ini maksudnya adalah di dalam militer itu adalah seorang officer yang memberikan perintah kepada tentara-tentaranya. Istilah ini juga dipakai di dalam konteks politik untuk mengacu kepada perintah atau aturan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah. Jadi kemungkinan besar ini diucapkan oleh Kristus, walaupun Allah dan malaikat itu juga mungkin. Mari kita bandingkan Yohanes 5. Mungkin ada yang bisa bacakan Yohanes 5, Yohanes pasal 5, 25 ayat 29. Atau kita baca Yohanes 5 ayat 27, 28, 29. Boleh ada yang suka rela membacakan Yohanes 5 ayat 27, 28, dan 29. Kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi di sini jelas suara Yesus, suara anak manusia. Orang-orang yang di dalam kuburan itu akan mendengar suaranya. Orang yang percaya kepada Yesus itu dibangkitkan untuk hidup yang kekal, dan orang yang
tidak bertobat, orang yang menolak Yesus akan dibangkitkan untuk dihakimi dan kemudian masuk kepada lautan api yang kekal penghukuman, di mana hanya ada ratapan dan kertak gigi. Itu adalah gambaran yang sangat minimal. Kita tidak tahu bagaimana tepatnya nanti di neraka, tetapi dari gambaran-gambaran yang Alkitab sudah berikan itu adalah sangat mengerikan. Jika ada orang tanya, aku pengen tahu bagaimana ya rasanya di neraka ya, jawabku adalah, kalau mungkin jangan pernah ada kesempatan buat kita merasakan neraka itu kayak mana. Jangan main-main sama Tuhan. Murka Tuhan itu serius dan neraka itu serius. Kekekalan itu adalah dimensi yang lebih daripada waktu yang kita punya. Jadi jangan sangka kita bisa sanggup menanggung murka Tuhan untuk segala dosa yang dilakukan. Jadi itu tadi teriakan perintah. Yang kedua adalah penghulu malaikat, archangel. Tradisi Yahudi dan Kristen itu menyatakan tuh ada 7 penghulu malaikat. Sekali lagi ini tradisi ya, bukan Alkitab. Tradisi itu ada 7: Uriel, Rafael, Raguel, Mikael, Sarakael, Gabriel, dan Remiel. Dari yang itu yang ada di dalam Alkitab orang Kristen ada 2, yaitu Mikael atau Michael dan Gabriel. Nah, Michael itu adalah satu-satunya penghulu malaikat yang ditunjuk, dan Gabriel itu adalah satu-satunya yang mengaku berdiri langsung di hadapan Tuhan. Nah, di sini kita tidak tahu siapa karena Paulus tidak menulis nama, tetapi yang pasti adalah ini adalah seorang penghulu malaikat. Dan yang ketiga adalah trompet atau sangkakala. Jadi pada zaman dulu itu biasanya sangkakala itu dipakai untuk memberi sinyal, untuk memberi tanda, peringatan. Dan di dalam Yudaisme, trompet itu bukan dipakai sebagai alat musik. Seperti hari ini kita ke konser ada orang main alat instrumen trompet di dalam orkestra. Tetapi itu bukan di dalam masa Yudaisme. Itu adalah suatu instrumen yang dipakai untuk menandakan penampilan Allah secara kelihatan di masa lalu dan juga di masa depan. Maksudnya adalah itu memberikan sinyal, memberi tanda, memberi peringatan bahwa Allah hadir, Allah tampil, Allah menjadi tampak, kelihatan. Mari kita baca dari 1 Korintus 15, 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Mungkin tolong ada yang boleh bacakan 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Jadi nafiri itu adalah sangkakala dari bahasa Yunani yang sama. Aku tidak tahu sekali lagi kenapa LAITB memakai kata yang berbeda, tetapi di ESV itu memakai trumpet, baik yang di sini maupun yang di Tesalonika. Jadi di sini ada 2 kategori. Sekali lagi, 2 kategori ini kita temukan beberapa kali di Paulus, yaitu kategori orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal. Ada 2 kategori. Kategori orang percaya yang masih hidup dan kategori orang percaya yang sudah meninggal. Jadi yang dia mau bilang, orang yang sudah meninggal nanti ketika Yesus datang kembali, ketika sangkakala yang terakhir dibunyikan, itu mereka akan dibangkitkan. Bagaimana dengan yang masih hidup? Yang masih hidup tentu saja tidak dibangkitkan karena mereka masih hidup, tetapi mereka akan ditransformasikan atau diubah. Itu dia. 2 kategori ini. Jadi trompet itu tidak hanya memberi isyarat bahwa Yesus datang kembali, melainkan juga momen kebangkitan orang-orang percaya yang telah meninggal. Jadi peniupan trompet dalam Alkitab tidak hanya menandakan penghakiman Tuhan, tetapi juga pengumpulan umat Tuhan untuk keselamatan. Jadi selalu dua sisi ya. Ketika Yesus datang kembali itu penghakiman. Jadi penghakiman bagi orang yang tidak percaya itu terakhir kali, habis itu mereka dihukum secara kekal. Tetapi bagi orang yang percaya itu adalah keselamatan, mereka dikumpulkan, tubuh dibangkitkan. Ini roh dan tubuh disatukan kembali, dan itu terjadi ketika Yesus datang kembali. Apa perbedaannya?
dengan misalnya kebangkitan Lazarus. Ketika Lazarus dibangkitkan, dia itu masih memiliki tubuh yang bisa mati. Tubuh pertama yang tidak lagi bisa mati itu adalah tubuh Yesus Kristus. Itu adalah prototipe. Jadi Yesus itu adalah yang sulung. Ketika Yesus bangkit itu adalah dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak lagi bisa mati. Tetapi itu juga adalah tubuh, yaitu tubuh yang disempurnakan dan tubuh yang juga dibedakan dari kategori roh. Jadi sekali lagi, ketika manusia kita terdiri dari roh dan tubuh. Ada kelompok-kelompok orang yang membagikan 3, itu silakan mereka argumen. Tetapi Alkitab dengan jelas itu membagikan 2, roh dan tubuh. Ketika Yesus di kayu salib, kalimat terakhir dia apa? Bapa, kuserahkan spirit, rohku kepadamu. Jadi dia bukan menyerahkan tubuhnya, karena tubuh Yesus itu harus masuk di dalam kuburannya Yusuf Arimatea. Harus tunggu di situ 3 hari 3 malam. Bukan berarti 3 kali 24 jam. Sekali lagi, bagi yang mau suka presise, suka ketepatan, 3 hari 3 malam itu sama sekali bukan bicara 3 kali 24 jam. Tetapi adalah 3 hari di dalam kalender Yahudi. Kalau misalnya hari ini aku sakit, terus sekarang ini aku jatuh sakit, terus besok sakit seharian, kemudian hari Senin aku jam 6 pagi udah sehat, maka orang Yahudi mengatakan itu bravo, sakit 3 hari 3 malam. Walaupun aku sakitnya bukan 3 kali 24 jam, melainkan satu bagian kecil dari satu hari itu sudah cukup menandakan bahwasanya ini hari pertama aku sakit, besok hari kedua, dan nanti hari ketiga itu sembuh. Demikian juga dengan Yesus. Jadi Yesus itu mati dan bangkit. Itu adalah dasar yang fondasi yang paling penting dari kekristenan. Kalau kita buang itu, kita sama sekali tidak ada pengharapan dan kekristenan tidak ada artinya, dan kita tidak perlu lagi menyebut diri Kristen. Maksudnya apa? Di dalam bukunya Timothy Paul Jones itu ada seorang yang mengaku diri Kristen. Dia bertanya kepada seorang ateis. Yang pintar berdebat itu. Dia bilang, kamu tidak percaya Yesus bangkit? Oh, ini orang yang mengaku Kristen ya. Orang yang mengaku Kristen ini bilang, apakah mungkin, makanya ini bego kali ya. Dia kok tanya ateis sih, bukan tanya pendetanya. Dia tanya ateis ini, apakah mungkin bagi aku untuk menjadi Kristen tanpa percaya Kristus itu bangkit di dalam sejarah? Mau tahu jawaban ateis ini apa? Dia bilang, kamu itu menyebut diri Kristen, tetapi kamu itu sama sekali tidak layak disebut Kristen dalam arti apapun. Kalimat dari seorang ateis. Dia pun mengerti, orang yang disebut Kristen itu harusnya adalah orang yang percaya Kristus telah bangkit. Itulah fondasi paling dasar. Dibuang itu, maka kita tidak lagi perlu ketemu di sini, kita tidak lagi perlu ke gereja, kita tidak perlu lagi berbuat ini berbuat itu. Seperti yang Alkitab juga bilang, jika tidak ada kebangkitan orang mati, maka baiklah kita makan dan minum, biarkanlah Leberwerte lu tinggi, minumlah alkohol sebanyak mungkin, karena toh setelah mati tidak akan ada apa-apa. Tetapi kenyataannya adalah Yesus bangkit. Kalaupun orang menolak Alkitab, tahu tidak? Yesus bangkit itu bukan hanya dicatat di 4 Injil, tetapi Yosefus juga ada mencatat Yesus itu bangkit. Kalau orang-orang itu mau menolak Alkitab. Tapi sebenarnya nggak ada alasan buat menolak Alkitab. Karena keempat Injil itu ditulis itu bukan untuk menulis satu dongeng. Itu menulis untuk memberitakan apa yang benar-benar terjadi. Dan itu ditulis, kalau kita lihat di awal daripada Lukas itu betul-betul studi. Dan dia mengatakan, dia itu bicara dengan semua saksi mata. Dan Alkitab itu 4 kitab Injil, bukan cuma kitab 4 Injil, tapi ini aku cuma mau bilang 4 kitab Injil ini yang menceritakan seluruh hidup Yesus. Itu ditulis ketika orang-orang saksi mata itu semua masih hidup.
Maksudnya di sini semua orang masih hidup. Misalnya aku tulis biografi Heru gitu kan. Aku tulis biografi Heru. Heru itu dia tinggalnya itu di Swiss. Dia tiap hari Sabtu 2 minggu sekali dia datang persekutuan. Orang-orang yang di sini semua masih hidup. Pasti bukuku itu akan dibakar. Bilang ini dongeng dari mana ini? Heru tuh tinggal di Leimen. Bagaimana kamu bisa bilang dia di Swiss? Ya, contohnya gitu. Jadi kita jangan pikir Alkitab ini adalah sesuatu yang tiba-tiba muncul, melainkan Alkitab ini ditulis ketika banyak saksi mata masih hidup dan itu terus berlangsung. Jadi sejarah itu tidak ada gap ya. Sejarah itu tidak ada gap. Maksudnya gini. Ini kita punya Adam dan Hawa. Kemudian mereka punya Set. Kemudian terus itu Nuh. Itu berlanjut sampai zamannya Abraham. Dari Abraham lanjut lagi Yakub. Dari Yakub Ishak dulu. Ishak baru Yakub. Dari Yakub kemudian 12 suku Israel. Setelah 12 suku Israel itu adalah ini bukan ujian tapi maksudku adalah itu semua itu bersambung sampai kita ini. Jadi kita ini tidak ada dari kita itu muncul itu tiba-tiba kan. Pasti kita dilahirkan sebagai bayi dari papa dan mama kita kan secara biologis. Jadi begitu juga dengan Alkitab. Jadi Alkitab itu dia bukan ada dengan begini saja, tapi ini sudah ditulis, kemudian diterjemahkan dan dikopi. Memang banyak terjadi kesalahan, tetapi yang pasti adalah kalau misalnya ada orang-orang meragukan Alkitab, dia bilang ini bukan kebenaran karena aku tidak bisa membuktikannya. Kalau gitu, bagaimana menjelaskan Kentucky Meat Shower? Di abad 19 di Kentucky, itu negara bagian di Amerika, itu ada yang namanya hujan daging dari langit. Daging. Hujan daging dari langit. Kemudian orangnya di dekat rumah seseorang, orang itu dia keluar, dia lihat daging, terus habis itu ada tetangga-tetangga atau orang lain, mereka juga datang, mereka lihat, masuk surat kabar, dan akhirnya dikenal sebagai hujan daging dari langit. Oke, kalau kamu percaya itu terjadi, kenapa kamu menolak kebangkitan Yesus? Prinsipnya sama kan? Prinsipnya sama, maksudnya gini, itu adalah satu kejadian yang tidak terjadi setiap hari. Supranatural, betul kan? Atau kalian mau bilang, oh minggu depan nanti akan ada hujan daging, nanti bulan depan hujan lagi gitu. Tapi toh itu nyata. Orang-orang itu menolak Alkitab itu karena Yesus itu menuntut kita memberikan hidup kita seluruhnya patuh kepada Dia. Itulah yang membuat orang tidak mau menerima Yesus. Contohnya si ateis tadi. Aku enggan menyebut namanya. Karena kalau aku menyebut namanya itu sangat terkenal dan mungkin kalian nanti hanya ingat namanya. Tapi yang dia bilang itu, kenapa dia bisa memberikan penilaian bahwa kalau kamu tidak percaya Kristus bangkit, tidak ada definisi orang Kristen yang layak kamu terima. Berarti dia sadar kan? Sadar bahwa kebangkitan Kristus itu adalah hal yang mendefinisikan orang bisa menjadi Kristen ya atau tidak. Jadi kita kembali lagi ke sini, kita kembali di trompet. Di sini ada 3 hal, suara teriakan perintah, kemudian trompet, dan juga ini suara penghulu malaikat. Ini 3-tiganya ini mengacu kepada satu hal yang sama, yaitu orang-orang milik Tuhan akan dikumpulkan. Orang-orang milik Tuhan dikumpulkan. Baik orang yang sudah mati maupun orang yang masih hidup. 3 hal ini. Apakah suara sangkakala ini adalah benar-benar suara yang bisa kita dengar? Ada orang-orang yang mengatakan ini adalah benar-benar suara sangkakala. Ada yang mengatakan ini hanya bersifat figuratif. Orang-orang yang mengatakan ini bersifat figuratif itu tidak akan ada masalah. Karena memang kita kalau baca di dalam bilangan 9 dan 10 itu ada dipakai gambaran ini juga, yaitu gambaran suara teriakan dan juga suara trompet dan juga awan. Sekarang yang masalah ini adalah orang-orang yang mengatakan bahwa ini adalah harfiah, tetapi ini juga adalah sesuatu yang tersembunyi. Maksudnya begini, ingat ada orang-orang yang mengerti bahwa ketika Yesus datang, orang-orang Kristen itu diangkut secara rahasia.
tetapi justru itu adalah bagian yang menentang pengertian mereka sendiri. Kalau betul sangkakala itu ada suara dengan begitu keras, maka tidak ada orang yang bisa tidak mendengar, ya kan? Pasti ada. Kalau misalnya di sini juga ada sangkakala, kita pasti dengar suara sangkakala. Dan demikian juga dengan awan. Awan juga dihubungkan dengan kedatangan atau penampilannya Yesus sendiri, dan ini semua itu berhubungan dengan pengertian kita sebelumnya. Makanya aku cuma mau mengundang kalian supaya kita tetap rajin baca Alkitab sendiri. Aku sengaja pelan karena supaya kalian tahu ini bagian 16, 17 ini sering dipakai orang untuk mendukung pandangan mereka yang sebenarnya tidak berdasarkan Alkitab. Aku sudah ketemu katanya yang bulan lalu. Lawan daripada eksegesis itu adalah eisegesis. Jadi kalau kita eksegesis itu kita menarik keluar. Kita baca Alkitab, kita eksegesis, kita interpretasi, misalnya kita mengerti, kita keluarin dari yang kita baca, teks yang kita baca, apa yang teks itu mau kita katakan. Yang kebalikannya adalah eisegesis. Jadi kita membaca ke dalam apa yang kita ingin kita itu bilang. Jadi orang-orang yang punya pengertian ketika Kristus datang, orang-orang Kristen akan diangkat dan dunia ini hanya tinggal orang-orang yang tidak percaya. Itu tidak ada di teks ini, betul kan? Nah, itulah bedanya eksegesis dan eisegesis. Jadi kita harus eksegesis dan jangan eisegesis. Maksudnya kita baca Alkitab, kita uji sendiri apa artinya, dan bukan membaca ke dalam untuk mendukung apa yang kita memang sudah mengerti. Jadi dari hal itu ada 5 topik yang bisa kita tekankan. Jadi topik yang pertama adalah sangkakala ini. Apakah ini secara fisik atau secara figuratif? Sangkakala sendiri itu mempunyai makna simbolis bahwa ada peristiwa-peristiwa yang menggenapi nubuatan Tuhan. Buktinya adalah Kisah Para Rasul yang kita baca, di situ sama sekali tidak ada sangkakala kan. Ketika Yesus naik ke surga, tidak ada suara sangkakala. Walaupun malaikat itu bilang, nanti Yesus datang akan dengan cara yang sama. Tetapi kalau kita baca kebalikannya di 1 Korintus 15 di Tesalonika, itu ketika Yesus datang kembali akan ada suara sangkakala. Jadi ini adalah satu makna figuratif atau simbolis. Mengapa ini penting? Karena seperti yang tadi aku sebut, kita di dalam mengerti Alkitab, walaupun kita ada beda pendapat, tapi setidaknya kita harus konsisten. Jadi ketika orang-orang yang mengatakan suara sangkakala harus harfiah, maka mereka tidak mungkin mengatakan bahwa kedatangan Kristus adalah kedatangan yang rahasia. Itu tidak klop. Nah, yang kedua adalah topik berkenaan dengan datang beserta dengan orang kudusnya. Di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 13 yang kita pernah bahas beberapa waktu lalu, di situ dikatakan Yesus datang bersama dengan semua orang kudusnya. Pasal 3 ayat 13. Betul kan? Orang-orang kudusnya itu berarti orang-orang yang mencakup orang-orang percaya yang sudah meninggal. Tetapi kenapa di ayat 16 ini ketika Yesus datang, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi bagaimana? Apakah orang-orang yang sudah meninggal datang bersama dengan Yesus, atau ketika Yesus datang mereka baru akan dibangkitkan? Jawabannya adalah simple. Orang yang meninggal, orang yang percaya, orang kalau tidak percaya meninggal itu tubuhnya di kuburan, jiwanya atau rohnya itu ke Hades. Hades. Itu kerajaan orang mati. Kita yang percaya, tubuh masuk kuburan, roh langsung bersama-sama dengan Tuhan di surga, di Firdaus. Itu adalah janji Tuhan. Dan ketika Yesus datang kembali, semua roh-roh orang-orang percaya ini akan beserta dia datang. Dan ketika roh ini datang, roh-roh semua datang, tubuh-tubuh yang di dalam kuburan ataupun tubuh-tubuh yang sudah dikremasikan, yang sudah dibuang di laut, itu semua akan dibangkitkan dengan kualitas yang baru. Dan ketika Yesus datang, tubuh dan roh itu disatukan kembali. Dan itu adalah yang diajarkan oleh Paulus. Bukan cuma Paulus, tetapi juga di dalam kitab-kitab lain di kitab Alkitab. Jadi sama sekali tidak kontradiksi. Kemudian topik yang ketiga, ini aku bahas 5 topik ini adalah karena 5 topik ini adalah 5 yang orang seringkali bertanya
Dan orang seringkali mengatakan ini ada masalah. Jadi yang pertama tadi sangkakala, figuratif atau harfiah. Masalahnya adalah kita harus konsisten. Karena kalau kita bicara harfiah, dampaknya ini, bicara figuratif dampaknya ini. Kemudian yang kedua tadi ini, Yesus datang beserta dengan orang-orang kudusnya, tapi tidak konflik sama sekali, karena orang-orang kudus itu datang dengan sebagai roh, dan mereka akan disatukan kembali dengan tubuh mereka yang dibangkitkan. Dan yang ketiga, kita itu harus berjaga-jaga dan waspada, bukan menebak tanggal. Bukan juga terlena dan terbawa arus. Kita harus berjaga-jaga dan waspada karena Yesus memanggil kita berjaga-jaga dan selalu bersiap sedia. Kita tidak dipanggil untuk catch up the most popular videos. Itu kan seringkali di dalam dunia sekarang kita, di dalam berbagai macam platform, kita harus, dalam tanda kutip, diharuskan nonton ini, nonton itu. Sebenarnya enggak. Karena untuk apa kita lihat itu video sampah, banyak video sampah di internet. Dan kalau kalian masih suka menghabiskan waktu terlalu banyak di situ, ini ada satu kejadian tahun 2017, 2 wanita Ceko, mereka live streaming, mereka ketawa-ketawa, mereka ngebut naik mobil, mereka bilang, oh ini kita lagi ngebut di mana gitu kan, kita tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, terus ketawa-ketawa bercanda. Pas masih live streaming itu, mobilnya tabrak dan akhirnya mati. Minimal 1 mati. Yang satu lagi ada yang bilang 2 mati, ada yang bilang cuma 1 mati. Tetapi yang pasti adalah videonya sudah tidak lagi di internet. Walaupun ada orang-orang yang mengatakan kalau kalian mau video aslinya 40-an menit, itu aku bisa berikan. Aku tidak ada versi itu, nggak perlu juga ya. Tapi aku cuma mau bilang, orang-orang ini mereka itu sama sekali tidak berjaga-jaga, tidak waspada. Mereka menganggap remeh hidup ini. Ngebut aja itu aturan, ada tanda tulisan 120 terus ada lingkaran merah. Itu artinya apa? Jangan lebih dari 120 kan. Kalau misalnya ada orang bilang, oh itu hanya rekomendasi. Sama kayak ada orang di kantorku kan. Itu aku sangat stres gara-gara dia di dalam susah menang lain, tapi dia pernah mengatakan gara-gara harus bisnis trip di mobil dia, aku meletakkan nyawaku ke dalam suatu ke dalam meresikukan nyawaku harus duduk di dalam mobilnya, tapi sangat ngeri kali. Jadi dia ada orang-orang lain juga, jadi dia bilang ke orang lain, tamu dari negara lain itu, dia bilang, oh ini hanya rekomendasi aja, nggak perlu diperhatikan. Kalau satu hari aku baca berita dia meninggal karena kecelakaan, itu tidak akan heran. Jadi aku cuma bilang, orang-orang seperti itu tidak pernah waspada. Mereka menganggap enteng segala sesuatu, tetapi ujung-ujungnya itu pasti adalah mati. Sama dengan kematian. Setiap daripada kita tahu, kita harus tahu kita adalah manusia berdosa, dan upah dosa adalah maut, dan maka kita juga pasti akan mati satu hari kalau Kristus belum datang. Kalau Kristus belum datang, kita pasti mati. Kalau kalian tidak percaya, aku berani mempertaruhkan seluruh hartaku untuk mengatakan kalian satu hari aku juga pasti mati kalau Yesus belum datang kembali. Tidak ada dari kita yang bisa mengatakan, oh enggak, aku enggak akan mati, aku minum alkohol sesuka aku nyetir, nyebut main ini main itu. Enggak ada. Jadi kita harus berjaga-jaga karena ini adalah satu hal yang betul. Karena kalaupun orang tidak mau percaya dosa, tidak mau percaya kematian, orang tidak bisa lolos dari kematian. Waktu Stefani di operasi, terus aku pergi ke rumah sakitnya. Itu Heru pernah ke rumah sakit, tapi rumah sakitnya sudah direnovasi yang di Frankfurt. Jadi sekarang mereka gedung baru. Gedungnya indah sekali, baru sekali. Tetapi kalau dimasuk lewat sana sini, semua orang, bermacam-macam orang sakit, depresi. Aku kalau masuk ke rumah sakit itu depresi loh. Lihat, oh inilah manusia berdosa. Pasti cepat atau lambat itu di bed itu, tidak lagi bisa ngapa-ngapain. Jadi begitu depresi kalau kita harus ke rumah sakit. Tetapi sebenarnya bukan cuma rumah sakit, karena dunia ini semua orang berdosa. Dunia ini penuh dengan orang berdosa. Tidak ada yang kita lihat di jalanan itu mereka 200 tahun lagi masih hidup kan. Makanya ketika kita masih ada waktu, kita harus mengabarkan Injil. Makanya di dalam topik yang keempat ini,
itu Paulus itu dia tidak pernah mengajarkan bahwa dia itu pasti masih hidup ketika Kristus datang kembali. Itu sama sekali tidak. Ini sering kali disalah mengerti. Mengapa? Karena Paulus bilang, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit terlebih dahulu. Ayat 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal. Ayat yang begitu pendek ini, itu dipermasalahkan oleh berbagai orang bilang, nah ini Paulus salah. Paulus mengajarkan dia akan masih hidup ketika Yesus datang kembali. Buktinya Paulus sudah meninggal, udah 1000 tahun atau bahkan hampir 2000 tahun, tapi Yesus belum datang kan. Sekali lagi, Paulus itu sedang mengajar dua kategori. Jadi kategori itu ada orang-orang percaya yang masih hidup dan ada orang-orang percaya yang sudah meninggal. Ketika dia meninggal ya dia pindah dari satu kategori ke kategori lain. Tetapi pada saat Yesus datang nanti itu masih ada orang-orang yang hidup, yaitu orang-orang percaya yang masih hidup. Itu dia, jadi sama sekali tidak kontradiksi. Dan ini yang terakhir, topik yang terakhir. Jadi kita harus baca Alkitab dan bukan sekedar mendengarkan interpretasi orang. Manusia bisa keliru, pendeta bisa keliru, profesor bisa keliru, dan kita harus langsung baca ke sumbernya. Ketika kita baca Alkitab, Allah itu hadir di dalam pembacaan Alkitab kita. Ketika kita baca ini tadi, ayat 18, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ini firman Tuhan. Tuhan itu sedang bicara ke Adi, Bobo, bilang ke kalian, ke Marisa, ke Dominic, ke Wing, ke Stefan, ke Heru, ke Asiel, Tante Lucien, Calvin, itu sedang bicara, hiburkanlah seorang dengan yang lain dengan perkataan-perkataan ini, dengan firman Tuhan. Hiburkanlah. Ini Tuhan ini lagi sedang bicara kepada kita. Makanya jangan eisegesis, maksudnya jangan membaca ke dalam apa yang kita ingin Alkitab katakan, tetapi baca keluar. Baca Alkitab, lihat apa yang Alkitab betul-betul katakan. Aku akan menutup dengan satu cerita. Bukan cerita, ini adalah kisah nyata. Ini adalah Profesor Ronald Ness. Profesor Ronald Ness ini dia sudah meninggal dan waktu dia masih hidup dia mengajar di Reformed Theological Seminary. Dia mengajarkan interpretasi yang salah berkenaan dengan David Hume selama puluhan tahun. David Hume adalah seorang filsuf dan Ronald Ness adalah seorang profesor filsafat dan dia mengajarkan puluhan tahun interpretasi yang salah. Kalian mau tahu apa interpretasi yang salah? Mungkin kalian juga sering dengar David Hume. Jadi David Hume itu mengambil Barclay. Barclay itu bilang, to be is to be perceived. Maksudnya kita ada itu ketika kita diwarnemen sama orang lain. Ketika kita itu apa? Aku tidak tahu Deutsch-nya, mungkin ya Indonesia juga nggak tahu ya. To be is to be perceived. Maksudnya kita itu ada kalau ada orang lain yang juga menyadari atau mendengarkan melihat kita dengan sense-nya. Maksudnya begini. Ini kita di sini. Contoh ya, nih ya, buku. Buku ini jatuh nggak? Ini buku ini jatuh karena kamu lihat kan Bobo kan? Kamu lihat dengan mata dan dengar dengan telinga bahwa buku ini jatuh. Nah sekarang kalau di hutan, di hutan di mana di Kalimantan, di tengah-tengah hutan ada satu pohon itu jatuh, tapi nggak ada orang dengar, nggak ada orang lihat. Pohon itu jatuh ya atau tidak? Nah sekarang yang kita kembali, David Hume itu katanya dia itu mengajarkan bahwa kalau tidak ada orang yang mendengar dan melihat itu berarti itu tidak eksis. Tidak eksis. David Hume itu bilang, ini interpretasi yang salah ya, yang diajarkan oleh Ronald Ness selama puluhan tahun. Dia bilang, Hume itu meragukan eksistensi dari diri. Maksudnya gini, kalau kita bisa memikirkan memori, ini yang tadi kan soal baca dan lihat. Jadi kita dari kecil, kita dari umur berapa? Dari umur kecil itu kan kita dengar, lihat, betul kan? Jadi memori kita itu kan lanjut terus kan. Sebenarnya kan memori kita kan nggak ada gap kan. Kecuali kita koma ya, kecelakaan koma, ada 2 bulan koma ya, itu lain cerita. Tetapi kita ngomong yang normal. Kalau kita dari kecil sampai segini. Nah sekarang kita umur berapa?
Adi mungkin umur 20, contoh. Atau ya, contoh ya. Misalnya Adi umur 20, terus dia balik. Kapan paling kecil kamu bisa ingat? Memori pertama kamu itu kamu umur berapa? Iya, contohnya 2,5. Jadi Adi misalnya 2,5. Sekarang pertanyaannya, apakah Adi sebelum umur 2,5 itu eksis ya atau tidak? Nah, sekarang Hume itu dia meragukan keberadaan diri sendiri karena itu adalah suatu persepsi kita, warnemung kita. Bagaimana kita persepsi, bagaimana kita melihat dan mendengar. Nah, jadi Berkeley itu kan dasarnya Hume. Berkeley itu bilang, kalaupun aku tidak melihat dan mendengar buku ini jatuh, dia tetap ada dan dia tetap jatuh. Karena Allah lihat dan dengar. Itu Berkeley. Nah, tetapi Hume dia tidak percaya. Jadi dia bilang, aku meragukan eksistensi diriku sendiri. Allah tidak ada dan tidak ada sesuatu apapun yang eksis ketika aku tidak melihat dan tidak mendengarnya. David Hume. Tetapi ini adalah interpretasi yang salah. Karena kalau betul demikian, maka dia akan menjadi gila, betul kan? Maksudnya logikanya gini, dia bilang, kalau aku tidak melihat satu buku, maka buku itu tidak ada. Itu kan absurd kan? Nah, inilah yang orang-orang sering mengerti. Nama David Hume itu kita sering dengar dihubungkan dengan skeptisisme, betul kan? Nah, tetapi akhirnya satu hari Profesor Ronald Ness ini dia mengerti apa yang diajarkan oleh David Hume. Mengapa dia bisa mengerti? Karena sebelumnya puluhan tahun dia itu cuma dengar orang lain mengajarkan David Hume tanpa membaca karyanya David Hume sendiri. Setelah dia baca karya dan David Hume sendiri, makanya dia baru mengerti, oh selama puluhan tahun aku mengajar salah, ini David Hume. Jadi ini adalah begitu juga dengan Alkitab. Aku tidak tahu kalian sebelumnya diajarkan apa berkenaan dengan kedatangan Tuhan, tetapi begitu banyak yang salah. Solusinya adalah kita harus baca Alkitab dan minta Tuhan pengertian. Buat yang ragu, buat kalian yang penasaran, jadi yang betul itu apa? Yang diajarkan oleh David Hume. Ini dia. Yang betul yang David Hume ajarkan, dia itu membedakan ada hal-hal yang kita bisa tahu dan ada hal-hal yang harus kita percaya. Ada hal-hal yang kita bisa tahu, kayak ini tadi, ini kita jatuh, kita lihat, dengar, ya kita bisa tahu, tapi juga ada hal-hal yang harus kita percayai. Ada hal-hal yang harus kita percayai. Contohnya adalah eksistensi diri. Itu di luar dari pengertian diri sendiri. Begitu juga dengan eksistensi Allah. Itu di luar dari kemampuan batasan diri sendiri. Dan juga eksistensi dari dunia luar. Itu di luar dari pengetahuan kita. Tetapi untuk mengatakan sesuatu, kita tidak bisa mengetahui sesuatu, itu berbeda dari kita tidak bisa percaya sesuatu. Maksudnya adalah David Hume itu sebenarnya bukan ateis. Karena dia cuma bilang filsafat tidak bisa membuktikan keberadaan Allah. Kita tidak bisa membuktikan keberadaan Allah, tetapi ada hal-hal yang memaksa kita untuk percaya bahwa Allah itu ada. Jadi kita di dalam banyak hal kita dipaksa untuk percaya hal-hal yang kita tidak bisa buktikan. Itu dia. Jadi beda ya. Yang tadi kan kalau aku nggak lihat dan tidak dengar maka tidak ada. Itu sama sekali beda dengan bicara bahwasannya ada hal-hal yang kita bisa tahu dan ada hal-hal yang kita harus percaya. Dan memang ada hal-hal yang kita harus percaya tanpa kita bisa membuktikannya. Itulah dia. Jadi ketika Profesor Ronald Ness mengetahui ini, dia bertobat dan akhirnya dia mengajarkan ajaran yang betul. Demikian juga dengan Alkitab, di dalam berhubungan dengan kedatangan Yesus kedua kali, itu banyak ajaran yang kita dengar sebelumnya. Tapi kita harus seperti kaum Berea di Kisah Para Rasul 17. Ingat Kisah Para Rasul 17? Kisah Para Rasul 17 adalah tepat di mana Paulus mengunjungi Tesalonika. Setelah dia diusir dari Tesalonika, dia pergi
menemui orang-orang di Berea. Orang-orang di Berea itu ketika mendengar ajaran Paulus, mereka bilang, ini ajaran baru apa ini? Akhirnya mereka menguji sendiri apa yang kitab suci katakan. Orang-orang Berea. Itu makanya kita harus uji itu dulu. Dan yang terakhir, ya ini benar-benar terakhir. Ini justru kekuatan. Ini kekuatan. Apa bukti Kristus telah bangkit? Orang-orang Kristen yang sejati itu ada hidup yang baru. Betul kan? Hidup yang baru itu adalah hidup yang menolak dosa. Jadi ketika orang Kristen dipertobatkan, dilahirbarukan, itu ada kekuatan, ada kemauan. Kita mau menolak dosa. Walaupun kita nggak sempurna, kita berjuang seumur hidup kita, tetapi ada satu hidup yang baru, yaitu hidup yang diberikan roh, yang lahir dari roh, itu mau perang itu dosa, perang itu dosa, perang itu dosa. Aku tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Aku tahu aku berdosa, aku tahu ini susah, tetapi aku mau menyerang, mau menolak, mau tidak lagi berdosa, mau memulaikan Tuhan. Itulah buktinya. Karena Paulus sendiri mengatakan kan, seandainya Kristus tidak bangkit, maka tidak ada kebangkitan orang percaya. Dan jika tidak ada kebangkitan orang percaya, maka kamu semua pun, aku juga, itu kita masih hidup di dalam dosa. Tetapi buktinya adalah Paulus dan orang-orang percaya itu sudah ada hidup baru, yaitu hidup yang mau melawan dosa. Makanya roh kita bersama-sama dengan Roh Kudus memberi kesaksian bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itu bukti yang paling nyata. Jika kalian belum punya itu, hari ini juga bertobat. Mungkin kalian belum punya. Kalau belum punya, bertobatlah. Minta Roh Kudus datang. Jadi itu adalah bukti. Karena jika logikanya simpel, kalau Kristus memang betul-betul tidak bangkit, maka tidak mungkin ada kita dilahirbarukan bisa melawan segala dosa itu. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Mari kita tutup dalam doa dan setelah itu kita ada tanya jawab jika ada yang belum jelas. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu. Kami mohon Engkau yang berikan kami kekuatan terus-menerus untuk kami boleh melawan dosa. Dan terima kasih untuk kebangkitan Kristus. Terima kasih untuk kekuatan penghiburan yang diberikan di dalam catatan Tesalonika. Dan berikanlah kami kekuatan supaya kami di sini boleh saling menguatkan, saling menghiburkan, karena supaya kami tidak berduka seperti orang-orang yang tanpa pengharapan, melainkan kami boleh punya pengharapan di dalam Kristus yang telah mati dan yang telah bangkit, dan yang juga akan membangkitkan kita semua yang percaya di dalam Dia. Di dalam nama Kristus inilah, Yesus inilah, di dalam nama Yesus inilah kami mau berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin.